Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 3 manajemen ASN. Saya Yasinda Oktariza dari angkatan 31 kelompok 4. Isu pertama adalah bahwa beberapa alat laboratorium masih ada yang belum dikalibrasi secara rutin dalam periode tertentu. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah seluruh instrumen yang ada di laboratorium harus dikalibrasi secara berkala. Bagaimana dampaknya apabila alat laboratorium itu tidak dikalibrasi secara berkala, maka dapat memberikan hasil pengukuran yang tidak akurat, tidak presisi, serta dapat mempengaruhi validitas eksperimen atau penelitian dosen maupun mahasiswa. Untuk isu kedua adalah mesin absensi pegawai belum bekerja secara optimal dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk verifikasi data sidik jari saat rekam absen. Kondisi yang diharapkan adalah mesin absensi pegawai dapat bekerja dengan lebih cepat sehingga waktu tunggu menjadi lebih cepat. Dampak apabila isu ini tetap ada adalah dapat menimbulkan antrian panjang saat beberapa pegawai datang secara bersamaan, sehingga membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dan dosen yang datang tepat waktu secara fisik menjadi terlambat secara sistem karena menunggu antrian untuk melakukan absensi. Pemilihan isu ketiga yaitu belum ada batasan yang jelas antara peran dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Kondisi yang diharapkan adalah pembimbing utama dan pembimbing pendamping dapat membimbing mahasiswa secara sinergis tanpa adanya konflik kepentingan tertentu. Dampak dari isu 3 ini yaitu dapat membuat proses pembimbingan skripsi menjadi kurang efektif dan kurang tepat sasaran. Beresiko menimbulkan kesalahpahaman antar dosen pembimbing. Nah, untuk isu keempat, saya memilih yaitu belum tercapainya target presentasi lulusan S1 ITERA yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada tahun 2023, yaitu hanya 3,6% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 20%. Kondisi yang diharapkan yaitu target capaian terpenuhi di tahun berikutnya. Dampak apabila isu ini tetap ada yaitu penurunan capaian institusi untuk kategori IQ 1.2 dari target yang ditetapkan oleh institusi yang juga berdampak pada rendahnya kualitas lulusan institusi. Isu yang kelima, saya memilih belum tercapainya target persentase lulusan S1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta pada tahun 2023, yaitu hanya 30,03% dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Kondisi yang diharapkan, target capaian terpenuhi di tahun berikutnya. Nah, dampak apabila isu ini tetap ada yaitu penurunan capaian institusi untuk kategori IQ 1.1 dari target yang ditetapkan institusi sehingga berdampak pada rendahnya kualitas lulusan institusi. Setelah saya memilih 5 isu di atas, kemudian saya melakukan analisis menggunakan APKL. Setelah saya melakukan analisis menggunakan APKL, maka saya memperoleh 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu pertama, isu keempat, dan juga isu kelima. Kemudian saya melanjutkan penyaringan isu tersebut untuk menentukan core isunya dengan menggunakan USG. Setelah saya menganalisis menggunakan USG, kemudian saya memperoleh isu 4 sebagai core issue dari kelima isu yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu belum tercapainya target persentase lulusan S1 ITERA yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada tahun 2023. Setelah saya menentukan core issue, kemudian saya menentukan akar penyebab dengan menggunakan fishbone. Di sini akar penyebabnya dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu dari aspek material, man, method, dan machine. Untuk aspek material, faktor penyebabnya dapat berupa penyampaian informasi yang kurang maksimal, dana lomba kurang, peluang yang ada tidak relevan dengan latar studi mahasiswa. Untuk aspek dari sisi man, penyebabnya dapat berupa kurang motivasi, serta kurang mendapat pelatihan. Dan untuk aspek dari sisi metode,
faktor penyebabnya itu dapat berupa pendataan belum terlaksana dengan sistematis, kesulitan membuat konversi SKS bagi MBKM. Dan untuk faktor penyebab dari aspek mesin dapat berupa belum ada sistem terpusat yang dapat menjaring mahasiswa aktif dan berprestasi, serta belum ada pelaporan berkala dari level prodi. Setelah saya menentukan faktor-faktor penyebabnya, kemudian saya berusaha untuk mensusun solusi tindak lanjut dari setiap penyebab tersebut. Untuk penyebab dari aspek kurang motivasi, usulannya adalah mengadakan kegiatan anugerah kemahasiswaan untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa aktif dan berprestasi. Untuk penyebab kurang mendapat pelatihan, usulannya adalah mengadakan program atau klinik pembinaan perlombaan yang dibina oleh dosen. Kemudian untuk faktor penyebab dari aspek material, dengan penyebab penyampaian informasi kurang maksimal, usulan tindak lanjutnya adalah dapat membuat media sosial yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan membuat seluruh informasi perlombaan, aktivitas non-akademik, dan MBKM. Dari sisi penyebab dana lomba kurang, maka usulannya adalah membuat alokasi dana khusus dalam anggaran institusi yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti perlombaan. Untuk penyebab dari segi peluang yang ada tidak sesuai dengan latar studi, maka usulan tindakannya yaitu memetakan peluang lomba yang ada sesuai dengan bidang studi yang ada di ITERA. Dari aspek mesin, kemudian untuk faktor penyebab belum ada sistem terpusat, maka usulan tindakannya yaitu perlu dibuat web atau sistem pencatatan dan perhitungan angka kredit keaktifan mahasiswa pada level fakultas dan institusi. Dan untuk penyebab pendataan belum terlaksana dengan sistematis, tentu saja ini juga perlu dibuat web atau sistem pencatatan dan perhitungan angka kredit keaktifan mahasiswa pada level prodi. Jadi dari level prodi dulu agar bisa kemudian dilanjutkan ke level fakultas dan dilaporkan ke institusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.